Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhana, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Kaludi, Kecamatan Kaludi, Kabupaten Cirebon. Berikut juga mahasiswa PPG Daljab di UIN Raden Masaid, Surakarta, Jawa Tengah. Kali ini saya akan mempraktikkan pembelajaran model PJBL ataupun Project Based Learning di kelas 7C yang materinya adalah Al-Quran dan Hadis merupakan pedoman hidup, serta temanya adalah mempelajari hukum bacaan Al-Syamsiyah dengan Al-Qamariyah. Mari kita ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ya terlebih dahulu Bapak ingin melihat kondisi kalian. Ya, barangkali ada yang belum siap bajunya ataupun di kolong-kolong mejanya masih ada sampah. Oke, yang pertama berdiri dulu. Oke, ya, silakan diperiksa bajunya, barangkali ada yang kurang pas. Ya, oke, silakan duduk kembali. Lihat kolongnya, barangkali ada sampah. Udah bersih semuanya? Baik, ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, tentunya kita membaca doa terlebih dahulu. Oleh karena itu, untuk ketua kelasnya Ananda Fitri, silakan dipimpin doanya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, supaya lebih semangat lagi, ayo berdiri dulu, Sen. Oke, berdiri dulu semuanya. Siap belajar? Siap. Ya, baik, kalau sudah siap belajar, Bapak akan mengenalkan satu tepuk untuk memupuk semangat kita dalam belajar, yaitu namanya tepuk PAI. Sudah kenal semuanya? Oke, karena Bapak sudah pernah mempraktekkan, Bapak yakin kalian sudah paham semua dan bisa mempraktekannya. Yuk kita sama-sama tepuk PAI. Beriman, bertakwa, berakhlak, mulia. Ya. Yang kedua, Bapak pengen tes nih kesiapan otak kalian sudah mampu belum untuk mengikuti materi di pagi hari ini. Ya. Bapak tes dengan tepukan aja. Kalau Bapak bilang 1, tepuknya 1. Kalau Bapak bilang 2, tepuknya 2. Oke, kalau Bapak bilang 3, tepuknya 3. Sekarang 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Silakan anak-anak semuanya duduk kembali. Tadi kita sudah berdoa ya. Sekarang Bapak pengen ngabsen dulu nih. Ya, ngabsen di kelas 7C. Kira-kira siapa aja yang nggak berangkat? Hari ini ada yang nggak berangkat? Siapa? Jamal. Kenapa Jamal nggak berangkat? Sakit. Udah berapa hari sakitnya? 3 hari. Masya Allah. Oh, yang kemarin jatuh dari motor itu? Iya. Baik, mudah-mudahan ya kita doakan sama-sama supaya Jamal bisa ke sekolah lagi. Amin. Oke, kalau cuma Jamal saja berarti nanti tadi ketua kelas sudah ngabsen ya? Baik.
kita langsung nanti ke materi. Tetapi sebelum ke materi, tentunya untuk memupuk rasa nasionalisme, Bapak mau menanyakan dulu nih, menanyakan siapa pahlawan revolusi bangsa kita. Ada yang tahu? Oke, pertanyaan kedua, siapa presiden pertama kali Indonesia? Ngacung. Bapak Soekarno. Lebih lengkapnya adalah Insinyur Soekarno. Nah, itu adalah presiden pertama kali di Indonesia. Kalau sila Pancasila yang ke-1 apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu hari ini kita belajar PAI sebagai bukti kita mempunyai Tuhan yang Maha Esa. Baik, anak-anakku semuanya, silakan dibuka bukunya. Semua sudah dibagi bukunya ya, yaitu buku cetak seperti ini. Dan di bab yang pertama di situ ada judul apa? Ada yang tahu? Bab pertama Al-Quran An-Nisa. Kalau di judul babnya Al-Quran dan sebagai pedoman hidup. Ya, sebelum masuk ke materi, ada yang tahu Al-Quran? Pernah melihat Al-Quran? Pernah membaca Al-Quran? Iya. Kalau as-sunnah itu sebenarnya adalah hadis, di mana dulu ya apapun yang dikerjakan oleh Nabi, apapun yang diucapkan oleh Nabi, segala sesuatu tindakan yang berupa ucapan ataupun tingkah laku, maka itu dinamakan sunnah dan dibukukan menjadi hadis. Oleh karena itu hadis itu adalah merupakan sunnahnya Nabi. Baik. Di halaman ke-6 di situ ada Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ada yang bisa baca Al-Qurannya? Bisa. Ada yang bisa satu orang perwakilan baca Al-Quran? Baik, kalau ada silakan. Barangkali. Ya. Siapa nih namanya? Cindy. Oke, silakan Cindy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Sadaqallahul Adzim. Terima kasih ya. Berikan aplaus buat teman kita Nak Cindy. Nanti Nak Cindy lain kali baca Al-Qur'annya pelan-pelan saja supaya nanti kesannya tidak terburu-buru. Nah, di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa di situ dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya, ati Allah, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada wa ati'ur rasul, dan juga taat kepada Rasul. Setelah itu wa ulil amri. Yang ketiga, kita harus taat kepada pimpinan. Kita punya pimpinan enggak? Kita punya presiden enggak? Kita punya kepala sekolah enggak? Nah, disitulah kita harus taat kepada mereka sebagai pimpinan kita. Setelah itu fa in tanaza'tum fi syai'in, ya, maka kemudian jika kamu berbeda pendapat, ini berbeda pendapat ataupun poropadu, bertikai, ya, apabila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah ataupun Al-Qur'an dan Rasul. Nah, diteruskan di sini,
in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itulah yang lebih utama. Jadi apabila ada perselisihan di antara kita, maka kita kembalikan kepada Allah. Hukum yang pastinya ada pada Allah. Ya sudahlah, kita pasrah saja, kita menerima apapun yang sudah digariskan oleh Allah. Ya, paham semuanya? Oke, itu adalah daripada surat An-Nisa. Sekarang di surat An-Nisa itu nanti ada hukum bacaan alif lam. Ini yang inti daripada materi kita kali ini, yaitu mempelajari hukum bacaan alif. Hukum bacaan alif lam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama alif lam syamsiyah dan yang kedua alif lam qamariyah. Ya, sebagai gambaran saja supaya anak-anakku semuanya bisa mengingatnya ciri-ciri daripada al syamsiyah itu kayak apa sih, ciri-ciri daripada al qamariyah itu kayak apa sih. Kita lihat dari lafadznya. Pertama, al syamsiyah. Kalau syamsiyah itu berasal daripada syamsi ataupun matahari. Matahari. Ada yang punya spidol barangkali nanti bisa Bapak gambar mataharinya? Ada? Silakan dikeluarkan. Tidak ada. Baik, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita setiap hari melihat matahari nggak? Iya. Kira-kira matahari itu terang apa enggak? Ya. Matahari itu hebat apa enggak? Hebat dong. Karena apa? Dengan matahari kita bisa hidup, ya kan? Dan matahari itu bisa melebur apa saja, bisa membakar apa saja. Buktinya banyak kejadian-kejadian kebakaran di hutan itu diakibatkan karena panasnya matahari, sehingga terjadi gesekan. Di situ ada api yang terpercik dan menjadilah kebakaran. Oleh karena itu matahari itu bisa melebur. Matahari bisa menghancurkan, melebur sama saja. Lalu bagaimana? Kalau bisa melebur, maka hukum bacaannya pun dilebur. Seperti lafaz Ar-Rahman. Alnya tuh seperti tidak ada. Seharusnya kan Al-Rahman gitu kan? Iya. Berhubung ada lam yang sukun, lam mati yang bertemu dengan ro, di mana ro itu adalah salah satu daripada huruf syamsiyah, maka bacanya harus dilebur seolah-olah alif lamnya hilang. Coba bareng-bareng kita lafadzkan Ar-Rahman. Ayo 1, 2, 3. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ada nggak alif lamnya? Nggak ada kan? Melebur dengan ro. Seperti itu. Oke, itu adalah sebagai contohnya. Dan nanti di sini ada lagi lafadz seperti warosuli, ya, warosuli. Nah di sini, nah itu adalah merupakan contoh. Ati'ur rasul juga itu adalah contoh daripada al syamsiyah. Intinya kalau ada lam yang sukun ataupun mati bertemu dengan salah satu huruf dari huruf syamsiyah, maka harus dibacanya dilebur. Matahari berarti bisa melebur gitu aja. Kata kuncinya itu. Oke. Yang kedua yaitu alif lam qamariyah. Berasal dari lafaz qamar. Qamarun itu apa? Ada yang tahu qamar artinya? Ada yang tahu? Bukan Pak Komar, bukan. Ya, apa qamar? Atau bukan qamariyah tetangga kita, ibu-ibu, bukan. Qamar itu adalah rembu di malam ya iya dong, tentunya kalau rembulan kan di siang hari nggak kelihatan, pucet kalau ada juga ya. Maka dari itu bulan kalau di malam hari biasanya di tanggal 15 itu kan gelap, alam itu gelap, bener nggak? Gelap nggak? Malam itu kalau nggak ada lampu, mati lampu, kira-kira gelap nggak? Lalu kalau pada saat itu ada rembulan datang, muncul, ya, dengan cahayanya yang begitu terang. Kira-kira terang nggak pada saat itu? Kelihatan nggak? Pohonnya kelihatan?
Rumahnya kelihatan, jalan juga kelihatan. Oleh karena itu rembulan itu bisa menerangi di malam hari. Maka dari itu hukum bacaan alif lam pada saat bertemu dengan salah satu huruf qamariyah harus dibaca jelas, harus dibaca jelas. Nah, contohnya apa? Yuk kita lihat di sini. Kira-kira ada yang tahu nggak contohnya mana? Ayo, Putri barangkali tahu atau yang lainnya? Ya, ada nggak nih? Alhamdulillah. Kalau di Al-Fatihah alif lam bertemu dengan ha, lamnya mati. Atau di sini ada wa ulil amri lil, lamnya kelihatan nggak? Jelas nggak? Iya. Terus mana lagi? Kalau di sini contohnya yaumil akhir, lamnya juga dibaca. Atau yang lebih jelas lagi di Al-Fatihah tuh alhamdulillah alif alam taro, kan banyak alam taro. Ataupun lafadz-lafadz yang lainnya seperti alal kitab, ya, di surat An-Nahl itu ada. Nah, itu adalah gambaran daripada al-syamsiyah dengan al-qamari. Sampai di sini paham? Oke, kita akan lebih paham lagi pada saat kita melihat bagaimana keterangan yang ada di video ini. Ya, boleh nanti keterangannya kalau ada yang penting dicatat ya. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Pada video kali ini kita akan belajar contoh bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Yuk kita perhatikan. Itu bacaan alif lam itu ada dua, yaitu alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah itu dibaca dua. Huruf alif lam syamsiyah ada 4 huruf. Contoh lafaz yang mengandung bacaan alif lam syamsiyah yaitu yaumil, ilahin. Adapun alif lam qamariyah itu dibaca jelas. Huruf alif lam qamariyah ada 4 huruf saja. Contoh bacaan yang mengandung alif lam qamariyah yaitu Rabbil alamin, fil ardi. Bentar, kita tadi sudah melihat berapa jumlah huruf al-syamsiyah? Ada 14. Alif lam qamariyah hurufnya ada berapa? Ada 14. Kita lihat semuanya di sini. Nah, ini al-qamariyah dan ini al-syamsiyah. Hurufnya ada berapa? Coba kita baca satu persatu. Untuk al-qamariyah huruf-hurufnya: 1. Hamzah, Ghain, Ha, Ja, Ka, Wa. Nah, ini adalah huruf-huruf qamariyah. Jadi apabila ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf ini, maka kita bacanya harus jelas alnya, jangan sampai melebur atau hilang. Nah, untuk al-syamsiyah ini juga jumlahnya ada berapa? 14. Yuk kita sama-sama baca hurufnya. 1, 2, 3. To, za, la. Nah, ini adalah huruf-hurufnya. Dan contohnya di sini ada yaumiddin. Alnya hilang seolah-olah, padahal di sini ada al. Makanya ini hukum bacaannya namanya al-syamsiyah. Atau ilahin nas. Ada alif lam di sini. Kenapa dibacanya tidak ilahil al-nas? Enggak kan? Ilahil nas tidak, tapi ilahin nas, langsung nunnya. Kalau yang qamariyah ini harus melebur. Contohnya apa? Rabbil alamin. Langsung hanya yang muncul ya. Rabbil alamin. Fil ardi. Itu kenapa Pak? Nah, ini lamnya nggak muncul di sini. Oke. Lanjut ya videonya. Kita simak sama-sama. Fil ardi.
Adapun surah yang pertama adalah bulan surat An-Nisa ayat 59. Nah, itu surat An-Nisa. Lafal yang mengandung alif lam syamsiah, yaitu yang pertama lafal wa ati rasul. Nah, ini Lafal ini syamsiah. mengandung alif lam syamsiah karena huruf alif lam diikuti salah satu huruf alif lam syamsiah, yaitu huruf ro. Yang kedua, lafal wa rasul. Lafal ini mengandung alif lam syamsiah karena huruf alif lam diikuti dengan salah satu huruf alif lam syamsiah, yaitu huruf ro. Adapun lafal-lafal yang mengandung alif lam komariah, yaitu yang pertama. Ini contoh yang komariah. Lafal ini mengandung alif lam komariah karena huruf alif lam diikuti dengan salah satu huruf alif lam komariah, yaitu huruf alif. Yang kedua, lafal wal yaumil akhir. Lafal ini mengandung dua alif lam komariah karena huruf alif lam diikuti dengan salah satu huruf alif lam komariah, yaitu huruf ya dan alif. Adapun surah yang kedua, yaitu surah An-Nahl ayat 64. Pada surah ini tidak terdapat lafal yang mengandung alif lam syamsiah. Akan tetapi pada surah ini terdapat lafal yang mengandung alif lam komariah, yaitu lafal Alal kitab. Lafal ini mengandung alif lam komariah karena huruf alif lam diikuti dengan salah satu huruf alif lam komariah, yaitu huruf kaf. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan materi alif lam syamsiah dan alif lam komariah? Paham ya? Demikianlah pembelajaran pada kalian. Bagaimana? Paham ya semuanya? Iya, jelaskan sekarang? Oke, alhamdulillah. Ya, kita sekarang sudah mengenal bagaimana hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Selanjutnya, karena kita nanti akan diuji untuk bagaimana pengetahuan kalian tentang al-syamsiah dan al-komariah. Oleh karena itu, silakan siapkan bolpennya ya untuk ditulis kelompoknya. Oh ya, Bapak minta kalian ngumpul sesuai kelompoknya masing-masing seperti kemarin. Silakan, tidak lama lagi Bapak hitung dari 1 sampai 5 kira-kira sudah membuat kelompok. 1, silakan. Bangkunya aja yang dipindah boleh. Ya, dengan temennya. 2. Ya, silakan. Ya. Ya. Nanti Bapak akan membagikan kertas penilaiannya atau LKPD-nya. Di belakang aja ya nulisnya ya, di belakang sini aja nulisnya. Nah, ini tulisnya di sini, silakan. Ya, silakan siapkan bolpennya. Ada salah satu yang mewakili untuk menulis. Ya, nomor 1. Nomor 1. Soalnya cukup 3 aja nanti ya. Nomor 1. Silakan tuliskan huruf al-syamsiyah. Tuliskan huruf al-syamsiyah dan al-qamariyah. Dan al-qamariyah. Sudah? Nomor 1 sudah ditulis. Tuliskan huruf al-syamsiyah dan al-qamariyah. Oke, soal yang kedua. Tuliskan contoh al-qamariyah. Tuliskan contoh al-qamariyah. Itu soal yang kedua. Sudah? Tuliskan contoh al-qamariyah yang terdapat pada
yang terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya, yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang ketiga, soal yang ketiga, tuliskan contoh Al-Syamsiyah. Tadi Komaria, sekarang Al-Syamsiyah. Tuliskan contoh Al-Syamsiyah yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 59. Karena di situ ada semua ya. Yang terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya, silakan langsung dikerjakan di bawahnya. Ya, cukup nanti contohnya satu saja. Tidak usah banyak-banyak. Satu lafaz saja. Setelah itu nanti dikumpulkan. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit untuk menjawabnya. Silakan yang mewakili sebagai sekretarisnya tiap kelompok untuk menuliskan. Ya, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Ya nggak apa-apa, wis. Pokoknya jawabannya sebelah sini ya. Oke, silakan. Kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan, barangkali langsung jawabannya aja ya, langsung jawabannya aja. Nah, itu sudah mulai menjawab. Silakan, sudah beberapa menit. Untuk yang nomor 2 itu adalah tuliskan contoh Al-Syamsiyah, juga yang terdapat dalam surat tadi. Banyak ya contohnya. Coba dilihat tuh. Nah, silakan diskusikan dengan teman-temannya, saling membantu, karena itu jawabannya gampang kok. Sudah ada semua di buku itu.
Gimana? Ada yang sudah selesai? Oke. Nah, Bapak kira kalian udah tahu semua jawabannya, udah pinter-pinter semua. Oleh karena itu, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, Bapak nanti minta ada yang maju ke depan untuk sekaligus mempresentasikan jawaban yang sudah dikerjakan. Ya. Kelompok mana nih kira-kira yang maju? Boleh semuanya maju juga, satu kelompok nggak apa-apa. Ya. Kelompok 3 atau kelompok 2? Kelompok 3. Oh, sebentar lagi, silakan. Sebelah sana udah belum? Belum. Ya udah, diteruskan dulu. Ini udah? Sudah, silakan. Untuk kelompok 1, yuk, 2 orang, 3 orang atau semuanya aja? Semua aja, aja. Ayo cepet. Ya. Ayo maju semua aja, nggak apa-apa. Silakan. Perkenalkan dulu ya, kami dari kelompok bla 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 bla. Ya, mau menjawab soal yang tadi sudah dikerjakan. Silakan. Setelah ini nanti kelompok lainnya maju ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Satu, tuliskan huruf al-samsiyah dan al-qamariyah. Al-samsiyah tak sa, al-qamariyah apa? Dua, tuliskan contoh al-qamariyah yang terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Wal yaumil akhir. Tiga, tuliskan contoh al-samsiyah yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 59. War Rasul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Baik, untuk yang kedua, silakan kelompok 3 agar bisa ke depan. 3 orang boleh, 4 orang boleh supaya lebih ramai ya. Ya. Pegang boleh. Mama mono dong. Habis ini siap ya untuk kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, silahkan tuliskan huruf al-samsiyah dan al-qamariyah. Al-Syamsiyah itu ada 14 hurufnya. Ta, sa, da, dal, ro, za, sin, shin, so, dot, po, do, lam, nun. Dan Qamariyah ada 14. Alif, ba, wa, ha, jim, ka, wa, ho, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Tuliskan contoh al-qamariyah dan al-qamariyah yang terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Wa ulil amri minkum. Tuliskan contoh al-samsiyah yang terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Wa ati'ur rasul. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menyampaikan
jawaban LKPD yang Bapak berikan berkaitan tentang soal tadi. Ya, masih ada lagi kelompok yang lain yang mau maju? Silakan dari kelompok 2. Sudah selesai kan? Oh, masih belum selesai. Baik. Untuk presentase materi yang sudah disampaikan, ya barangkali anak-anak ada yang ingin menanyakan sebelum nanti kita ke penutup, ya silakan ditanyakan terlebih dahulu. Ya, yang mau nanya silakan, boleh. Jelas semuanya ya? Paham semuanya ya? Alif lam samsiah hurufnya ada berapa? Al-Qamariyah ada berapa? Kalau al-samsiah dibacanya apa? Melebur. Kalau yang Al-Qamariyah dibacanya? Jelas. Berarti kita sudah paham semua. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu untuk materi kali ini Bapak anggap cukup. Ya, untuk selanjutnya nanti kita bertemu di minggu depan dengan materi yang berbeda. Oleh karena itu, Bapak akan membagikan asesmen penilaian. Ya, silakan kalian lihat lembaran ini dan checklist yang mana yang kalian suka dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan langsung di checklist dan diisi di bawahnya. Barangkali ada pertanyaan atau ada sesuatu yang janggal yang belum dipahami, silakan. Yang di checklist salah satu aja ya, dari gambar meme tadi ya, meme-nya. Oke, ada yang sudah dikumpulkan, yang lainnya. Oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 2 mana? Iya. Oke, sudah selesai. Dari kelompok yang lainnya? Wih, mantap jawabannya. Ya, Bapak lihat ya, dari beberapa jawaban-jawaban yang sudah terkumpul mengenai pembelajaran di pagi hari ini, dari kelompok 1 ini jawabannya tersenyum. Ya, tersenyum berarti senang dengan pembelajaran tadi. Yang kedua dari kelompok 3, dari kelompok 3 juga tersenyum ataupun senang. Oke banget. Terus dari kelompok 1, ya, ayo kelompok berapa ini? Kelompok 1, jawabannya apa? Senang juga. Dan ini kelompok berapa nih yang sampai besar? Ya, jawabannya kelompok? Iya, kelompok 3. Jawabannya apa? Senang. Oke, terima kasih semuanya. Yuk, aplaus buat kita semuanya pagi hari ini. Masih semangat semuanya belajar? Oke, nanti setelah ini ada pelajaran lainnya, ada guru yang lain yang masuk ke kelas ini untuk memberikan materi yang lain. Oleh karena itu, sebagai penutup tentunya sudah biasa kita akan membacakan doa. Namun sebelumnya Bapak akan memberikan pertanyaan untuk di rumah. Ya, tolong diingat-ingat aja. Diingat-ingat ya, bahwa minggu depan nanti kalian mengumpulkan contoh Al-Qamariyah dengan Al-Samsiah. Ya, lebih banyak lagi, yaitu berapa? 3. Al-Qamariyahnya 3, Al-Samsiahnya 3 dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Jadi di surat Al-Fatihah itu nanti kan banyak, ada Al-Samsiah, ada Al-Qamariyah. Kalian tulis di buku kalian sebagai PR ataupun sebagai soal di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Mari kita tutup acara ini ataupun kesempatan ini. Kita tutup pelajarannya dengan sama-sama membaca hamdalah dulu, dan setelah itu silakan dipimpin doanya ketua kelasnya. Ya, kita semuanya mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Silakan dipimpin doanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.